Kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar. Mohon bantuan untuk pos. Minta unit diluncurkan dari Mako dan warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iJus melaporkan. Kebakaran juga melanda 4 ruko di Kompleks Pergudangan Green Sedayu, Bis Park Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. 2 orang karyawan mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran disertai ledakan terjadi di kawasan Pergudangan Green Sedayu, Bis Park Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Api besar dan asap pekat muncul dari salah satu ruko yang berada di Blok DM11 dan menjalar ke sejumlah ruko lainnya. Sejumlah petugas pemadam datang untuk melakukan penyemprotan guna melokalisir api. Sebanyak 16 mobil pemadam dan 64 personil dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang karyawan mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Untuk yang tertimpa inilah 4 ruko, ukuran 9 kali 13. Kendalanya karena ini ruko lantai 2, 9 kali 13 sama gudang dalamnya banyak kardus, dan di dalamnya juga gudang pompa, mesin pompa dan gudang kopi. Jadi dus-dus ini yang tumpukan ini yang mengganggu, menghambat untuk pemadaman penuntasan lebih cepat lagi. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk 2 luka ringan aja, bisa memadamkan luka ringan, sudah dalam penanganan dari rumah sakit. Belum dapat diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghabiskan 4 ruko ini. Pihak kepolisian dari sektor Kalideres masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim gabungan DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Sehingga total telah teridentifikasi sebanyak 6 korban jiwa. Ketiga identitas korban yang berhasil teridentifikasi adalah Desti Eka Putri, Karen Shalom Jeremiah, dan Ade Aryati. Hingga saat ini tim DVI Polri tengah berupaya mengidentifikasi para korban lainnya dengan menggunakan DNA dan ondotogram atau rekam medis gigi. Kebakaran hebat yang menghanguskan bangunan gedung Glodok Plaza, setidaknya Rumah Sakit Polri telah menerima 14 kantong jenazah. Dari identifikasi sebelumnya, tim DVI telah mengidentifikasi 3 korban, yakni Zuki Raja, Aulia Belinda, dan Osima Yukari. Dari 14 kantong jenazah korban kebakaran gedung Plaza, baru 6 korban yang teridentifikasi. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban. Sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini.
Sebelumnya, kebakaran Glodok Plaza memakan belasan korban tewas. Kondisi jenazah yang tidak utuh membuat polisi kesulitan mengidentifikasi jenazah korban. Rumah Sakit Polri menerima 14 kantong jenazah dari proses pencarian yang dilakukan di Glodok Plaza pasca kebakaran terjadi. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran api berasal dari lantai 7 hingga ke atap bangunan. Proses pendinginan dan evakuasi korban juga membutuhkan waktu yang lama. Pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Seluruh jenazah korban kebakaran Glodok telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi juga telah dilakukan. Tim DVI mengambil beberapa sampel dari jenazah untuk dicocokkan dengan DNA anggota keluarga. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Polri hingga kini berhasil mengidentifikasi 6 jenazah dari total 14 kantong jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, berkas perkara penembakan bos rental mobil di Res Area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer Jakarta menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi untuk segera disidangkan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer Jumat pagi. Berkas perkara langsung diserahkan melalui pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Militer 28 Jakarta. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Klasik Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiga tersangka masih ditahan di Stal Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 orang saksi ke persidangan. Adapun 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Saksi baik sipil atau militer, bahkan ini mayoritas sipil nanti akan dihadirkan. Yang belum ada di dalam berkas perkara, itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Intinya persidangan ini seperti yang disampaikan, bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel. Silakan diikuti. Usai berkas perkara dilimpahkan, pihak Pengadilan Militer akan langsung mempelajari sebelum menyatakan lengkap untuk naik ke persidangan. Ketiga tersangka dikenakan pasal berlapis dalam kasus penembakan ini. Sebelumnya penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di Res Area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Polisi memastikan peristiwa ini berkaitan dengan bisnis rental kendaraan. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di Res Area kilometer 45 Tangerang Merak. Nahasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang dibuat oleh korban. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang. Namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku.
Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyar, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga gitu. Sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa. Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang TNI berpangkat Praka menjadi korban pengeroyokan oleh warga yang diduga merupakan anggota Ormas Kepemudaan. Keributan ini ditenggarai oknum TNI yang menegur warga ketika menggeber-geber sepeda motornya. Video amatir ini memperlihatkan kondisi diduga markas Ormas Kepemudaan yang melakukan pengeroyokan terhadap anggota TNI berpangkat Praka di Desa Durin Simbelang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat sejumlah sepeda motor hancur dan sebuah minibus rusak parah. Menurut pihak Kodam 1 Bukit Barisan, peristiwa berawal dari anggota TNI berpangkat Praka berselisih di jalan dan tidak terima digeber oleh 3 orang warga. Kedua pihak sempat terlibat cekcok. Anggota TNI pun mengejar 3 warga yang kabur ke lokasi yang diduga markas Ormas Kepemudaan hingga terjadi pengeroyokan.
Tak terima dikeroyok, anggota TNI berpangkat Praka pun memanggil rekan-rekannya dan kembali ke lokasi dengan membawa puluhan prajurit TNI. Setelah sampai di situ, Praka Lubis dikeroyok oleh sekitar 10 orang. Ditemukan ada beberapa barang berupa perlengkapan alat narkoba, alat sabu-sabu, sisa-sisa narkoba, bom, dan berbagai macam di situ, sehingga rekan-rekan tersebut menjadi marah sehingga menjadi adanya pengerusakan. Terkait aksi pengerusakan yang dilakukan anggota TNI, Kodam 1 Bukit Barisan sudah melakukan mediasi kepada pemilik lokasi dan akan melakukan penggantian rugi. Sedangkan sebanyak 40 prajurit TNI yang terlibat pengerusakan telah menjalani pemeriksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah pastikan akan memberikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia investigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APBM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan tiada doli kan. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia. Ia mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sudah kita tentunya berharap ada investigasi
ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum korban dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung, Pahala Manurung, menuturkan awal mula dugaan pemerasan korban diduga diperas hingga lebih dari 17 miliar rupiah. Dari informasi yang disampaikan Kanit untuk berkoordinasi ke pimpinan, Pahala menduga pimpinan tersebut sangat mungkin ke Kasat hingga Kapolres. Mulanya ini kami didatangi oleh saksi-saksi kita yang bernama Mr. B ya sama Mr. G. Dia mendatangi kami ke kantor WRC ya, meminta pelindungan hukum terkait adanya apa? Terkait adanya permintaan uang dari oknum Kanit Z ya, Polres Jakarta Selatan. Untuk apa itu digunakan permintaannya? Untuk mengurus Polres Jakarta Selatan.
Jadi mereka datang ke kami interview, ya kami cek dulu kebenarannya dan kami visualkan, ya kami visualkan dan kami meminta bukan sekedar lisan, ya tapi kami meminta secara tertulis, ya secara tertulis ada surat pernyataan dari klien kami Pak MBH maupun Mr. G, ya maupun dari Pak Arifnya sendiri, ya mengatakan bahwa total kerugian mereka Pak Arif ini adalah, biar nggak simpang siur ya, ini sebesar 17, tertulis di sini adalah 17 miliar sekian. Ini pernyataan yang disampaikan kepada kami. Jadi kami tidak atas dasar yang tadi 20 miliar, kami ada tulisannya ini, ya kami ada tulisannya. Awal mula ini sebenarnya kami datang udah saat suatu pengacara yang terakhir, ya. Saat tahap 2 lah kami hadir, ya. Dan mereka menerangkan bahwa mereka diminta langsung, ya. Klien kami ini diminta langsung oleh Kanit Z di ruangan Kanit Z, ya. Sehingga kami harus mengklarifikasi dulu kebenaran ini, mengecek, ya kami mengecek kebenaran ini, sehingga kami tidak mau serta-merta menjustis, ya. Tapi kami ngecek dulu ke Kanit Z tersebut. Apakah benar Bapak meminta kepada klien kami? Kami ada berapa orang masuk ke sana, ke Kanit Z tersebut. Mereka mengatakan silakan menghadap pimpinan, koordinasi ke pimpinan, bahasanya gitu, silakan koordinasi ke pimpinan. Sepengetahuan kami pimpinan kalau Kanit, level Kanit, pimpinannya bisa Kasat Pak, bisa Wakapolres, bisa Kapolres.